Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita ingin membahas inti hidup sesama. Ini petunjuk dari Eyang Kolki atau Eyang Kertoyudo. Ada yang kadang-kadang ngomong tentang Eyang Buyut Kawah. Intinya di situ. Jadi kalau orang di sekitarnya ngomong Eyang Buyut Kawah, tapi nama dari jabatan kerajaan dia adalah Eyang Kertoyudo. Karena dia berasal dari negara barat, dia mempunyai nama Eyang Kolki. Itu yang sebenarnya. Tapi kadang-kadang masih ada kesimpang siuran dalam nama-nama tersebut. Juga tidak apa-apa, wong itu sebatas nama. Yang penting kita butuh ilmunya, bukan butuh kisah atau nama. Yang kita butuhkan adalah ilmunya yang dipesankan. Yang pertama, berserah diri, halal-halalan, dan saling menghalalkan. Jadi inti kehidupan kita dari muka bumi sampai alam ke alam, itu intinya adalah kebersamaan, halal-halalan. Itu yang sangat penting. Ibaratnya urusan sebesar apapun dan sekecil apapun, kita harus ada bentuk ikrar halal-halalan. Itu demi rumus yang sangat mudah dituntunkan oleh Eyang Kolki. Kalau kita di muka bumi sudah tidak mau halal-halalan, ya berat. Kalau kita berurusan dengan Allah, kita juga mohon ampun dengan Allah. Kita berurusan dengan alam, kita harus halal-halalan dengan situasi alam. Karena ini sesama makhluk, sesama teman, ya harus halal-halalan dengan teman-teman kita di dalam hidup kebersamaan ini. Harus jujur, halal-halalan. Intinya di situ. Apa saja itu harus ditanam kejujuran intinya. Yang selanjutnya, menyimpan aib kesucian demi harga diri bagaikan menyimpan lautan api di akhirat demi dirinya sendiri. Yang dimaksud petunjuk ini adalah orang-orang yang menyimpan kebusukan di dalam hatinya untuk menutupi kebaikannya supaya diarani menjadi orang baik, padahal dia mempunyai kebusukan yang sangat jauh, itu malah bagaikan menyimpan lautan api di dalamnya. Jadi tidak boleh. Seumpama kita istilahnya di dalam bentuk rumah tangga, itu harus jujur apa adanya. Jangan sampai menyimpan aib di dalamnya. Di situ tidak akan dipertemukan lagi di alam akhirat nanti, dan dia ditenggelamkan pada lautan api karena dia menutupi aib dia sendiri. Sebab di dalam rumah tangga itu tidak ada keterbatasan. Kalau di pepatah Jawa, garwa sigarane nyawa. Jadi kalau dia itu ibaratnya wis belane jiwa, belane nyawa, harus semuanya jujur. Intinya di situ yang dimaksud dari petunjuk ini. Menanam kejujuran lagi intinya. Selanjutnya, jangan menanam kemunafikan akan disesatkan Allah, dunia akhirat tiada batasan. Ini intinya dari 7 pesan ini adalah saran. Jangan sampai kita itu di dalam perjalanan hidup dengan siapa saja, berhubungan dengan apa saja, jangan sampai terjadi menanam kemunafikan pada diri kita semua. Apa adanya. Ibaratnya A ya A, B ya B. Tidak ada A dibuat B, B dibuat A. Itu jangan sekali-kali. Itu namanya menanam kemunafikan. Kita harus jujur apa adanya. Bila perlu minta, itu malah lebih mulia daripada
menipu atau dengan jalan-jalan yang lain. Kata munafik itu sudah modern, jadi intinya kita jangan sampai menjadi orang yang berjiwa munafik, sebab di sana tidak ada ampunan dan tidak ada istilahnya dia mendapat siksa yang tiada batasan. Itu orang munafik, melebihi kafir, intinya di situ. Selanjutnya, orang yang berakhlak suci di dunia menjadi orang yang tertuntun, di akhirat dijamin surga abadan. Nah, ini yang harus kita pelajari. Tingkatan-tingkatan mencapai akhlak suci, inilah yang harus kita kejar. Kita pelajari rumus-rumus akhlak suci sudah kita jelaskan di depan banyak sekali. Kita jangan sampai perbuatan kita mengotori roh dan jiwa. Sebab roh dan jiwa yang kotor, dia tidak akan bisa tertuntun hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Karena roh dan jiwanya kotor, dikotori dengan perbuatan, dikotori dengan makanan, dikotori dengan asal-usul harta benda dan seterusnya, dikotori dengan akhlak yang tidak jujur pun itu akhirnya rusak. Dia hidupnya disesatkan, urusan dunia maupun akhirat tidak diberi pertolongan. Intinya di situ. Maka kita harus berhati-hati. Biarpun jadi orang kecil hidup di puncak gunung pun harus menggunakan akhlak Rasulullah yang sebenar-benarnya. Intinya di situ. Selanjutnya yaitu adalah tentang kunci sukses. Harus saling mendoakan satu sama lain. Seluruh doanya kembali pada diri sendiri. Yang dimaksud di dalam petunjuk ini, kita sebelum mendoakan diri sendiri, kebutuhan diri sendiri, itu seluruh alam itu didoakan lebih awal. Jadi saling mendoakan yang dimaksud di situ. Sebab doa kita sendiri itu ribuan tahun baru dikabulkan. Tapi kalau kita saling mendoakan, itu akan dimudahkan, dipercepat oleh Allah. Intinya di situ. Jadi sebelum mendoakan diri sendiri, kebutuhan diri sendiri, yaitu adalah didoakan termasuk makhluk seluruh alam semesta, termasuk manusianya. Tidak hanya sesama manusia, intinya makhluk seluruh alam semesta. Semoga semuanya mendapat ridho Allah dan Rahman Rahim Allah. Jadi sampai tanaman pun didoakan, tumbuh-tumbuhan pun harus ikut didoakan. Sebab apa? Kita bisa hidup, kita bisa makan dan bisa bergerak dalam bentuk apapun. Itu kan karena alam. Nah kalau alam sudah tidak didoakan, ya kacau nanti kita malah. Intinya di situ. Tidak hanya mendoakan kedua orang tua dan teman-teman, tidak. Seluruh alam harus didoakan. Nanti alam pun mendoakan kepada kita. Sebab doa yang kita panjatkan dalam seluruh alam itu akan kembali ke diri kita semua. Intinya di situ. Lho aku ndonga bendina kok teko aja kere wae, lah ndongamu arahe bingung. Intinya di situ. Berdoa itu harus tahu arah dan tujuan. Salat bendina aja rekoso. Ndonga bendina aja rekoso. Lah itu karena kebodohan dia tidak tahu jalan. Maka di sini mengajarkan arti, arah, tujuan dan makna. Intinya di situ harus paham. Lah, perjalanan hidup pun harus tahu makna, arah, tujuan. Lah kalau tidak tahu rumusnya, ya seperti tadi, tarewangi ndonga bendina kok teko aja kere wae. Karena salah dia. Intinya di situ. Tidak tahu arah. Selanjutnya, jadi orang yang sebenarnya harus banyak puasa, tobat,
berzikir akan dimudahkan urusan dunia akhirat. Berarti sholat kita itu tidak bisa dilihat keunggulan dari muka bumi, sebab sholat kita, zikir kita semuanya akan dibahas oleh Allah di alam akhirat. Di muka bumi tidak akan kelihatan, tidak ada bedanya. Orang kafir dengan orang iman itu hanya wajahnya, tidak bisa dibedakan. Ahli sholat karo ahli maksiat tidak akan berbeda. Nanti bedanya di alam sana. Maka di muka bumi itu adalah kebebasan. Tapi kita harus selalu banyak sholat, banyak tobat, banyak puasa, banyak zikir. Maka di sini setiap hari diajari dengan bentuk-bentuk itu. Aku bukan menyiksa, karena itu juga kebutuhan kita besok di alam akhirat. Poso kok suwene pol mbah ngantek nglodak, intinya di situ. Tidak apa-apa, puasa kita itu adalah demi kemewahan akhirat. Kesulitan kita, kekurangan kita akan dimudahkan di akhirat semua. Nah, emang di muka bumi kan ujian, kita harus berani menghadapi ujian yang bagaimana bentuknya. Kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul-Rasul Allah saja, kita mengikuti dengan cara yang benar, nanti akan terselamatkan. Intinya di situ. Selanjutnya yang terakhir, orang yang bersifat jujur bisa menjaga kedua jalan atas dan bawah, dia akan diberi kemudahan yang tiada batasan dunia akhirat. Intinya di sini maksudnya seperti ini. Kita harus bisa menjaga, yaitu dalam ucapan maupun perilaku. Kalau bawah itu urusannya perilaku, kalau atas itu urusannya adalah ucapan atau perkataan. Semuanya harus terjaga. Nah, kita kalau tidak bisa membuat kedua pintu itu terjaga, kita akan hancur. Sebabnya apa? Ada kodam, ada iblis, ada setan, ada jin, itu masuknya kedua pintu itu. Maka harus terjaga kuat. Kalau pintu itu sampai rusak, kita pun akan rusak, terbawa oleh perangkap iblis. Intinya di situ. Dua pintu itu sebenarnya adalah jalan iblis. Coba kalau dirasakan, dihayati sambil tidur. Dua pintu itulah yang merusak roh dan jiwa kita, mulai dari muka bumi sampai alam ke alam. Itu dua pintu itu. Kadang-kadang meripat maksiat sidik. Tapi nek mulute maksiat dengan pintunya maksiat, hancur kita. Intinya ini kita harus benar-benar menjadi orang-orang yang tertuntun sesuai yang apa kita doakan tadi, menjadi orang-orang yang akhlakul karimah. Dan apa pesan dari Eyang Kolki, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Saya kira pesan untuk malam ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.